Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani. Balik maneh nang ngone channel sahabat wani dulur. Nah, nang video kali ini aku bakalan ngejak dulur-dulur berbagi informasi tentang ceritane sosok arek bonek sing awedes nang ngone Bojonegoro. Kejadian ini tahun sekitar 2012. Kalau nggak salah itu laga IPL ya dulur, Indonesia Premier League lah nggak salah itu tahun 2012. Pada saat itu Persebaya harus keluar kandang main melawan Bojonegoro, tapi ada hambatan di sana. Bagaimana chaosnya dengan dulur-dulur Lamongan, terus dulur-dulur Bojonegoro. Iki kok ceritanya sangat luar biasa. Saat dorong aku cerita, iki koncoku iki konco SMP. Konco SMP. Tapi aku terus komunikasi sampai hari ini sebut aja jenenge Gendon. Nah, Instagrami ya, Instagrami. Gendon iki memang loyalitasnya tinggi dulur. Jadi bonek nandi bahkan bukan hanya di Jawa, Bali, Sumatera. Hari ini teko terus. Awedes maupun kandang teko terus dan menjadi pandanganku nanggone hari ini bahwasanya sebegitu loyalitasnya DE sampai Rono Rene kayak dukung Persebaya gitu loh. Bahkan pada saat Persebaya divakumkan, hari ini juga berjuang terus di kayak Persebaya. Ada acara apa, terus kemudian harus berangkat kemana, dia terus berjuang ikut bersama bonek-bonek lainnya untuk membangkitkan Persebaya kembali. Nah, ya apa ceritanya Mas Gendon iki ketika awe nang Bojonegoro sehingga anak chaos ke warga Lamongan dan warga Bojonegoro. Ikuti terus ya video ini. Oh iya, saat durung aku cerita, ojo lali dulur, guys, sampean sing gurung subscribe dan subscribe dhisik channel Sahabat Wani. Pada tombol merah tulisan subscribe diklik, kemudian pada logo lonceng, ada logo loncengnya itu juga diklik. Nah, gunanya apa? Ketika tim Sahabat Wani nanti upload, maka dulur-dulur akan mendapatkan notifikasi apa yang kita upload videonya, sehingga dulur-dulur bisa menikmati video yang kita upload dan menjadi penghibur buat dulur-dulur sampean semuanya, baik yang ada di Surabaya maupun di Indonesia bahkan di dunia. Jalali oleh yo subscribe, tombol loncengnya diklik, komentar bila perlu apa kekurangan nih, apa pada saat aku cerita tentang Mas Gendon niki sampean yo nang kono kok critakno sisan piye kenangan-kenangan sampean pada saat bonek. Dan ojo lali ya dulur yo, lek sampean duwe cerita-cerita pas wayang bonek Mas yo main nang Surabaya terus main nang luar Surabaya, langsung aja DM nang ngone Instagrame Sahabat Wani 27. Nah, nang kono kok sampean kirim pesan, Mas, iki aku mau berbagi cerita, silakan. Critakno sampean bonek, ketemu pacar, kemalingan, tak opo, kehilangan barang, tak kemudian ono halangan, hambatan, tantangan, rintangan, kudu ngedol sembarang kali digawe delok Persebaya. Terserah apapun cerita sampean, baiklah ke Persebaya di main Surabaya maupun main di luar Surabaya. Ceritakan, nanti kita lanjut ke WhatsApp, kita komunikasi, maka cerita sampean akan saya review dan saya upload di YouTube-nya Sahabat Wani. Wis ngono yo, aja lali lho yo, di-subscribe cik rek. Oke, jadi ceritanya kayak gini. Sebut aja jenenge iki Mas Gendon. Nah, Mas Gendon iki oleh kabar atau informasi berita bahwasannya Persebaya akan melawan Persibo Bojonegoro. Tepatnya tahun 2012, kalau nggak salah itu Liga Indonesia Super League kalau nggak salah ya, IPL Indonesia Premier League kalau nggak salah ya, Indonesia Premier League, sorry, IPL tahun 2012 kalau nggak salah itu Persebaya lawan Persibo Bojonegoro. Mas Gendon berangkat sekitar 6-7 orang. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari Mas Gendon ketika komunikasi dengan saya. Dia berangkat dari Surabaya Barat, tepatnya di Benowo, karena rumahnya di Benowo. Dia berangkat, kemudian dia naik kereta api dari stasiun Benowo menuju stasiun Pasar Turi, karena beliau dan teman-temannya itu kepingin estafet baik kereta api. Akhirnya
arek 7 iku mau, arek 6 7 iku mau langsung nanggone stasiun Benowo. Ngenteni lah iku, ngobrol, mangan, rokokan, canda tawa biasa. Akhirnya sepur teko sing aran Pasaturi. Ketika sepur teko, masuklah Mas Gendon ambek kanca-kanca iku mau. Bayar tiket kereta api jurusan Pasaturi. Perjalanan kereta api dari Benowo ke Pasaturi, mereka bercanda-canda. Guyonan terus ya pisu-pisuan, gojlok-gojlokan, gak karu-karuan ngono. Nah, tetapi di mata penumpang guyonan ini berlebihan. Jongkrak-jongkrakan anak pinggir lawang, seakan-akan iku koyok ate bunuh diri, ate njokrakno koncone metu ta ya apa. Jenenge arek-arek bonek ya. Wong guyonan ya biasa lah, koyok ngono, tapi di mata penumpang iku gak masuk akal. Akhirnya penumpangku ngamuk nang ngone golongane Mas Gendon iki mau, sehingga ono oco-ocoan titik, tapi iso ditenangno nang kono. Karena apa ya gak iso disalahno penumpangi, karena apa takut kan ono apa-apa iku ya apa ku ariku ngono lho. Tapi kadang-kadang ya penumpangnya ya gak aruh, iku guyonan iku gak aruh. Nah, akhirnya sampai lah nang Pasaturi. Sampai nang Pasaturi wis sekitar malam, karena berangkatnya kan sore tadi ya. Sampai Pasaturi sore nunggu sampai malam. Nunggu sampai malam iku nunggu kereta barang. Kurang lebih 4 jam sampai 5 jam Mas Gendon iki ngenteni kereta barang. Kereta barang iki kan berangkatnya kan teko Surabaya arah nang nggone Ngulon, arah nang nggone Bojonegoro dan seterusnya iku pasti berangkat malam. Dan bukan hanya 7 orang dari Mas koncone Mas Gendon tok iki mau, tapi akeh arek bonek sing wis ngumpuk blek nang Pasaturi gawe gandol spur. Bayangno, gandol spur barang. Oke. Dan spur barang itu kan gak cuma 1 2 1 2, tapi akeh perjalanan iku sing ngirim-ngirim barang. Ketika harus ngumpul kabeh, spur teko ono pemeriksaan besar-besaran dulur. Jadi diizinkan berangkat gandol spur, tapi gak goleh nggawa watu. Gak oleh nggawa barang-barang selain awake dhewe karo kostum Persebaya. Gak oleh nggawa koyo barang-barang koyo watu lah, opo lah sing iso digawe nyawat, botol dan lain sebagainya gak oleh. Ono pemeriksaan gede-gedean, akhirnya bonek nurut. Oke, bonek nurut numpak kereta api. Numpak sepur teko Pasaturi. Masuk Gresik aman, gak ono apa-apa San. Perjalanan aman, teko Pasaturi terus teko Gresik aman, masuk Lamongan aman. Ketika masuk perbatasan Babat, Lamongan Babat, mulai ono bentrokan nang ngene kuwi. Bonek sing gak nggawa apa-apa, sing tanang kosong disawati karo warga Lamongan. Sewawati. Ceritane wis ndak karuan, jare Mas Gendon kanan kiri disawati gak karuan, batu gak karuan. Dan bukan cuma 1-2 orang yang terluka, banyak orang yang terluka di situ. Hanya pasrah dan berdoa, niat mendukung Persebaya, taruhannya nyawa. Nah ngene kono akhirnya berlanjut sampailah di tempat Bojonegoro. Langsung ditangani oleh pihak kepolisian, yang sakit-sakit, yang luka-luka diarahkan ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat. Tadi langsung ditangani. Ketika dia sakit, kena luka sawat-sawatane watu iku mau, langsung ditangani karo kepolisian. Nah setelah itu aku nanti dilanjut lagi ceritanya ya. Aku oleh kabar, kalau tidak salah saya membaca beritanya itu ada 4 orang dulur kita bonek meninggal kala itu, dan banyak sekali yang luka-luka, baik luka ringan, luka sedang, luka berat, banyak sekali di sana. 4 orang yang meninggal. Nah kenapa warga Lamongan melakukan hal seperti itu? Karena melakukan balas dendam ceritanya. Karena apa? Pada saat sebelumnya itu ada supporter Lamongan yang dibunuh dan dibuang ke kereta api. Dari kereta api dibunuh dan dibuang karena memakai baju Lamongan. Berbuntut seperti itu, akhirnya ada balas dendam. Oke lah, kita akui itu dulu. Nanti kita akan cerita lagi. Nah kembali lagi, kereta sudah sampai Bojonegoro. Kita sampai Bojonegoro, Mas Gendon dan rombongannya ini langsung turun dan cari gandolan menuju ke
stadion. Tetap aman, masih aman. Nah, Mas Gendon masih aman sebelum masuk makan biasa bareng konco-koncone, rokokan, guyonan, tuku tiket. Setelah itu masuk nengoni stadion Persibo Bojonegoro. Pertandingan dimulai, terus kemudian nyanyi seperti biasa, ngecen seperti biasa, joget seperti biasa, dan bersorak-sorak seperti biasa. Akhirnya laga selesai. Laga Persebaya Persibo Bojonegoro selesai. Nah, saya kurang dapat berita informasinya karena Mas Gendon lupa antara menang atau kalah. Kalau nggak 2-1 ya Persebaya kalah, kalau nggak 3-1 Persebaya kalah. Saya lupa. Mas Gendonnya lupa cerita ke saya kala itu menang atau kalah gitu. Nah, akhirnya ketika dapat kabar ketika setelah pertandingan Mas Gendon ini keluar. Nah, Mas Gendon dan teman-teman ini nggak tahu posisinya bahwasanya di luar sudah chaos, sudah bentrok. Ternyata teman-teman dari oknum-oknum bonek ini jarah dulu. Nah, jarah itu apa? Jarah itu mengambil barang-barang yang ada di toko sekitar stadion, diambili barang, sama halnya dengan mencuri, menjarah, mencuri, oknum-oknum bonek. Karena apa? Tidak semua bonek seperti itu. Ini adalah oknum-oknum bonek yang mau mencuri, memanfaatkan keadaan. Akhirnya apa? Warga gak terima, warga Bojonegoro gak terima. Pertama mau ceos ambek warga Lamongan karena dendam yang lama disawati lah nangoni kereta api mau. Terus kedua saiki nangoni Bojonegoro ceos maneh gak karuan, warga iku nggawa parang, nggawa balokan, nggawa kayu, nggawa sembarang kalir gawe nglawan bonek. Wis dikepung bonek nangoni kono. Akhirnya sama pihak kepolisian Bojonegoro, bonek diamankan masuk ke dalam stadion. Semuanya masuk di situ. Tanpa terkecuali semua masuk. Hanya ingin mengamankan dulur-dulur bonek yang ada di Surabaya. Akhirnya sampai malam kemudian masih ada serangan, dilempari dari luar stadion. Bonek kan masih ada di dalam, dilempari gak karuan. Tapi yang di luar sudah ceos, sudah nggak tahu, udah wis semberuat, wis gak karuan, melayu rono melayu rene gak karuan. Tapi semua bus stadion diamanno. Akhirnya oleh pihak kepolisian itu dari Bojonegoro, dari dinas apa itu kalau nggak salah itu mengeluarkan kayak truk untuk mengangkut teman-teman bonek iki mau buat dipulangkan. Nah, pada saat itu cerita dari Mas Gendon tidak dipulangkan langsung ke Surabaya, tapi dilempar ke arah selatan ke jalur yang Ngawi itu loh. Jadi ketika Mas Gendon dan kawan-kawan diturunkan di sana, baru mereka cari estafetan untuk pulang. Nah, semua bonek pada saat itu yang di dalam stadion itu diangkut, dimasukkan truk semua, disuruh naik sama truk semua, terus kemudian ditaruh di daerah selatan, diturunkan di daerah selatan dan monggo silakan pulang, menghindari arah Lamongan. Dan pada saat itu juga ada bonek yang sampai 3-4 hari belum pulang karena nunggu redahnya emosi. Nah, begitulah ceritanya. Akhirnya Mas Gendon sampai pulang dengan selamat, sehat walafiat hingga saat ini bersama teman-temannya. Perjuangan yang sangat luar biasa dilakukan oleh teman-teman Mas Gendon dan Mas Gendon ketika dimana dia harus berjuang melawan baku hantam, batu dan tidak karuan. Mereka mampu bertahan demi mendukung tim kebanggaan Persebaya Surabaya. Nah, ini dulu, itu kan cerita lama, sebuah kenangan yang nggak mungkin dilupakan. Semua pasti ada sebab akibat, dan semua orang berhak untuk berubah dari yang buruk menuju lebih baik. Bener kan yo? Saiki, alhamdulillah, ketika pemikiran-pemikiran yang bonek musuhnya Lamongan lah, bonek musuhnya Bojonegoro lah, saiki bolo dewi. Bonek Lamongan seduluran Selawasi, bonek Bojonegoro seduluran Selawasi. Masih teringat di benak saya ketika Lamongan menjamu Persebaya, Persebaya lawan Persela, bonek monggo datang ke Lamongan. Itu adalah pertama kali saya masih merinding. Ketika pertandingan Persebaya lawan Lamongan disambut. Begitu pula ketika Persela main ke Persebaya disambut.
Lamongan datang ke Surabaya disambut. Nah, disinilah akhirnya titik kedamaian itu ada. Begitu pula dengan Persibo Bojonegoro. Mulai muncul perdamaian seperti ini. Nah, cerita-cerita dulu adalah sebuah kenangan dari sebuah kegelapan menuju yang terang benderang dulu. Jadi tidak ada namanya supporter yang terus-terusan jelek, tidak ada. Kalaupun ada saat ini bonek yang jelek, saya yakin itu adalah oknum, bukan bonek yang sejati. Bonek yang sejati adalah dia rela berkorban apapun itu demi Persebaya. Gak punya apapun, berusaha ya apa caranya kerja gak Persebaya. Gak ono waktu ya apa caranya dek ini membagi waktu gak Persebaya. Bukan terus bonek sing gelek musuh kono kene, enggak. Bonek kudu wani seduluran. Nah, teko kene dulur, akeh cerita sing sak petik bahwasane perjuangan itu enggak cuman di dalam stadion, di luar stadion pun iku Persebaya, iku Persebayaku. Aku harus berjuang kayak Persebaya. Loyalitas sing kok ngene iki lah sing dibutuhno Persebaya ketika berlaga. Tanpa ada dukungan bonek pemain yang ke nomor 12 itu tidak akan mungkin Persebaya bisa juara. Jangankan seperti itu, Persebaya kala itu belum bangkit. Persebaya bonek yang membangkitkan, akhirnya Persebaya bangkit kembali. Jadi dulur, wis gak ate perselisihan, tawuran kono gini, bacok-bacokan, paten-patenan iku nggak perlu. Iki supporter, duduk anarkis, duduk manusia sing gampang mateni manungso. Awak dhewe lungguh duduk, ayo kreativitas bareng-bareng. Ayo mendukung tim awak dhewe bareng-bareng. Persebaya Surabaya di hati, bukan sampai mati terus bunuh diri, bukan. Persebaya tetap di hati. Lek sampean gak iso ono dino meneh. Gak perlu memaksakan sing harus udu tapi menghancurkan orang lain. Jangan sampai seperti itu, oke? Terus ngono ceritane. Dan sebelum saya tutup, khususnya Al-Fatihah dari dulur sing siapapun itu supporter yang sebelumnya pernah meninggal karena perselisihan antar supporter, mugi-mugi amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya masing-masing, dan segala dosa-dosanya diampuni. Suratin Al-Fatihah. Amin. Jadi buat dulur, yuk saiki wis Persebaya wis bangkit, persepak bolaan Indonesia wis api. Hanya karena masih musim pandemi seperti ini, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan laga kembali normal bisa menjadi penghibur supporter-supporter yang ada di Indonesia. Ngono ae ceritane, jangan lali di subscribe, di komen, terus kemudian lek sampean duwe cerita di DM nang Instagram Sahabat Wani. Ayo lanjut WA, cerita sampean tak upload nang ngene YouTube Sahabat Wani. Oke, ngono dulur yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani.